Selamat datang di channel saya. Ini video ke-6 saya. Edisi menjawab pertanyaan para subscriber YouTube saya dan pertanyaan pihak lainnya yang langsung ditanyakan kepada saya. Begini pertanyaannya. Pak, saudara saya bernama Anto, seorang lajang beragama Islam, warga negara Indonesia, telah menikah secara Islam di Jakarta dengan seorang perempuan bernama Iyet, juga seorang lajang beragama Islam dan warga negara Malaysia. Dan setelah menikah, mereka tinggal di rumah Anto saudara tersebut di kota Bogor, Indonesia, di mana tempat tinggal mereka tersebut telah berstatus, tanahnya berstatus sertifikat hak milik atas nama saudara saya Anto. Dan ayah Anto, saudara saya tersebut bernama Burhan, seorang dosen di Universitas Indonesia yang berstatus duda, serta memiliki rumah di Jakarta dengan status tanah sertifikat hak milik atas nama Burhan, ayah saudara saya tersebut. Serta Anto, saudara saya tersebut merupakan satu-satunya ahli waris. Bagaimana mengenai hak atas tanah dalam hubungannya dengan perkawinan dimaksud? Mohon pencerahan. Jawabannya dapat saya jelaskan bahwa perkawinan antara Anto dengan Iyet tersebut, dalam kasus tersebut maksud kami, adalah merupakan perkawinan campuran. Dan di dalam perkawinan campuran terdapat beberapa konsekuensi hukum menyangkut hak-hak atas tanah. Baik mengenai harta bawaan Anto berupa tanah sertifikat hak milik atas namanya yang ada di kota Bogor, serta harta perolehan Anto berupa tanah SHM atas nama ayahnya dari Burhan yang ada di Jakarta melalui warisan ataupun melalui hibah nantinya, maupun harta bersama, harta pencarian yang diperoleh Anto dan Iyet selama perkawinan mereka berlangsung. Yaitu pertama, jika diasumsikan bahwa perkawinan antara Anto dengan Iyet tanpa adanya perjanjian kawin, maka Anto tetap dapat memiliki harta bawaan berupa tanah sertifikat hak milik atas namanya. Juga Anto dapat mempunyai tanah sertifikat hak milik atas nama Burhan yang ada di Jakarta apabila ayahnya telah meninggal dunia kelak ataupun sebelum ayahnya meninggal dunia dengan dihibahkan kepada Anto. Kemudian untuk harta berupa tanah sertifikat hak milik yang diperoleh selama perkawinan antara Anto dan Iyet berlangsung, atau yang disebut dengan harta pencarian, harta perkawinan, tidak dapat mereka punyai dengan hak milik. Dan juga apabila mereka ada memperoleh tanah sertifikat hak milik, maka mereka, Anto dan Iyet, harus melepaskan ataupun mengalihkan tanah sertifikat hak milik dimaksud kepada pihak lain yang memenuhi syarat di dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya harta pencarian tersebut. Dan apabila tidak dilepaskan atau dialihkan, maka hak milik dimaksud hapus ataupun berakhir karena hukum atau demi hukum, serta tanahnya jatuh kepada negara, di mana hak-hak pihak lain yang membebani sertifikat hak milik dimaksud tetap berlangsung atau tetap berlaku. Akan tetapi apabila kemudian Anto kehilangan kewarganegaraan Indonesianya, maka
Anto tidak dapat lagi mempunyai tanah sertifikat hak milik baik terhadap harta bawaan, tanah sertifikat hak milik atas nama Anto, maupun terhadap harta perolehan tanah sertifikat hak milik atas nama ayahnya Burhan. Sehingga Anto harus melepaskan ataupun mengalihkan pula tanah sertifikat hak milik tersebut kepada pihak lain yang memenuhi syarat dalam jangka waktu 1 tahun sejak kehilangan kewarganegaraan atau sejak diperolehnya warisan apabila perolehannya terjadi setelah kehilangan kewarganegaraannya tersebut. Serta apabila tidak dilepaskan ataupun dialihkan, maka juga hak milik tersebut hapus atau berakhir karena hukum atau demi hukum, di mana tanahnya jatuh kepada negara dan hak-hak pihak lain yang membebani sertifikat hak milik tetap berlangsung ataupun berlaku. Kedua, apabila sebaliknya, maksud kami adalah sebaliknya, apabila diasumsikan terdapat perjanjian kawin antara Anto dan Iyet, yang berarti terjadi percampuran harta menjadi harta persatuan bulat antara Anto dan Iyet, atau tidak ada lagi harta bawaan serta harta perolehan Anto dan Iyet dari warisan dan hadiah dan sebagainya, maka harta bawaan tanah sertifikat hak milik atas nama Anto tidak lagi dapat dimiliki Anto. Begitu juga harta perolehan berupa tanah sertifikat hak milik atas nama ayahnya Burhan, baik diperoleh secara waris maupun hibah, juga tidak dapat dipunyai Anto dengan hak milik, walaupun Anto adalah warga negara Indonesia. Karena dengan adanya perjanjian kawin dimaksud, maka harta bawaan Anto serta harta perolehan Anto tidak lagi atau berubah statusnya menjadi harta bersama antara Anto WNI dengan istrinya Iyet yang berkeluarga negaraan Malaysia. Sehingga sama seperti Anto kehilangan kewarganegaraan Indonesia seperti disebutkan tadi di atas, maka Anto harus mengalihkan tanah sertifikat hak milik tersebut kepada pihak lain yang memenuhi syarat di dalam jangka waktu 1 tahun sejak terjadinya persatuan bulat harta perkawinan antara Anto dan Iyet, atau sejak diperoleh tanah sertifikat hak milik ayahnya Burhan baik secara waris maupun hibah, apabila perolehannya terjadi setelah terjadinya persatuan bulat harta perkawinan, serta apabila tidak dilepaskan atau dialihkan, maka hak milik tersebut juga hapus atau berakhir karena hukum atau demi hukum, serta tanahnya jatuh kepada negara, dan hak-hak pihak lain yang membebani sertifikat tersebut tetap berlangsung atau berlaku. Begitu juga harta berupa tanah sertifikat hak milik yang diperoleh selama perkawinan Anto dan Iyet berlangsung. Dalam hal ini harta pencarian ataupun harta perkawinan tidak dapat mereka punyai dengan hak milik. Dan apabila ada mereka peroleh berupa tanah sertifikat hak milik sebagai harta pencarian, maka juga sama seperti kehilangan kewarganegaraan Indonesia seperti disebutkan tadi di atas, mereka Anto dan Iyet harus melepaskan ataupun mengalihkan tanah sertifikat hak milik tersebut kepada pihak lain yang memenuhi syarat di dalam jangka waktu 1 tahun sejak kehilangan ataupun diperolehnya harta pencarian dimaksud, serta apabila tidak dilepaskan atau dialihkan, maka hak milik tersebut hapus atau berakhir karena hukum atau demi hukum.
serta tanahnya jatuh juga kepada negara, dan hak pihak lain yang membebani sertifikat hak milik tersebut tetap berlangsung ataupun berlaku. Lalu timbul pertanyaan, jika mereka ataupun Anto dan Iyet tidak dapat mempunyai hak milik atau tidak memenuhi syarat menjadi subjek untuk mempunyai hak milik, lalu hak apa yang mereka dapat punyai atas tanah harta mereka? Jawabnya adalah hak pakai berjangka waktu. Itu mereka dapat punyai dengan syarat khusus, harus ada surat izin tinggal tetap atau SITT, atau ada kartu izin menetap atau KIM yang diterbitkan oleh kantor imigrasi yang berwenang. Apa yang telah dijelaskan di atas adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan ataupun dasar hukum sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya perkawinan itu harus berlangsung dalam satu agama. Misalnya secara Islam dengan agama mereka sama-sama Islam. Begitu juga Kristen, laki-laki dan perempuan harus beragama Kristen, jadi dilangsungkan secara agama Kristen. Pasal 35 disebutkan ayat 1, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ayat 2, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dalam arti mereka tidak membuat suatu perjanjian kawin. Perjanjian kawin ini dapat dilakukan sebelum dan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi maksud kami, itu dapat dibuat sesudah perkawinan. Pasal 57 menyebut perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya pasal 58 menyebut bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal UPA, di mana pasal 21 menyebut ayat 1, warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. Maksud kami ulangi, hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Di dalam ayat 3-nya disebut orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan. Demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini, maksudnya undang-undang agraria, kehilangan kewarganegaraannya
wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau sejak hilangnya kewarganegaraan itu. Dan jika sesudah jangka waktu tersebut lampau, maka hak milik itu tidak dilepaskan. Hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Ayat 4-nya, selama seorang di samping kewarganegaraan Indonesia yang mempunyai kewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik, dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 di atas tadi. Pasal 26 ayat 2 menyebut setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya juga mempunyai kewarganegaraan asing dan seterusnya, adalah batal karena hukum. Kami ulangi, adalah batal karena hukum. Dan tanahnya jatuh kepada negara dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebani tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat diminta kembali. Ketiga, maksud kami 3, pasal 42 Undang-Undang Pokok Agraria Junto pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB, dan hak pakai atas tanah menyebut bahwa salah satu subjek hak pakai adalah warga negara asing yang berkedudukan Indonesia. Jadi jelas ya, untuk warga negara asing dan atau tidak yang tidak memenuhi syarat dapat diberikan hak pakai apabila mereka berkedudukan Indonesia. Itu yang dikenal tadi sebagai memiliki surat izin tinggal tetap SITT dan surat izin menetap. Ya. Demikian dan semoga bermanfaat. Silakan menekan tombol like, subscribe, dan lonceng serta men-share video ini kepada pihak lain. Selanjutnya dipersilahkan membuat komentar dan atau pertanyaan-pertanyaan mengenai hukum dan pelayanan pertanahan melalui kolom komentar dalam YouTube ini atau melalui WA 0812 512 40 0812 512 40.000 atau melalui email harlem@gmail.com yang akan saya jawab dan atau menjadi masukan untuk materi dalam video-video saya berikut. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Terima kasih.